Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membagikan metode mengerjakan soal perbandingan dengan cepat dan akurat. Cepat karena metode ini kita tidak perlu mengidentifikasi apakah soal ini adalah perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Akurat karena jawabannya akan kita kontrol dengan logika. Dengan metode ini, saya harapkan kalian dapat mengerjakan soal perbandingan yang rumit sekalipun seperti contoh ini dengan mudah. Nah, selain itu nanti juga akan saya tunjukkan bagaimana konsep pengerjaan soal perbandingan ini dapat digunakan di soal-soal yang sepertinya bukan soal perbandingan. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak perlu lagi mengelompokkan soal perbandingan menjadi soal perbandingan senilai atau berbalik nilai. Yang perlu kita ingat hanyalah dua prinsip ini. Yang pertama, rumusnya adalah variabel yang ditanya, yang diketahui dikalikan variabel yang sama per variabel yang sama. Itu. Jadi rumusnya nanti variabel yang ditanya apa dikalikan variabel yang sama per variabel yang sama. Terus prinsip yang kedua adalah kontrol logika. Nanti kita logika, apakah jawabannya harus lebih besar atau lebih kecil? Kalau lebih besar maka nanti di yang variabel tadi, perkalian variabel tadi, maka harus besar per kecil. Kalau nilainya harus lebih kecil maka nanti kecil per besar. Nah, langsung saja contoh soal. Untuk membuat 6 kaleng kue diperlukan 4 kg tepung terigu. Jika jumlah kue yang dibuat adalah 15 kaleng, berapa kilogram tepung terigu yang dibutuhkan? Nah, dari soal kita dapat melihat ada dua variabel ya. Yang pertama adalah kaleng kue dan yang kedua kilogram tepung terigu. Nah, untuk mengerjakannya bagaimana? Ya, kita ingat prinsip ini ya. Variabel yang ditanya, yang diketahui dikalikan variabel yang sama per variabel yang sama. Nah, di sini yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa kilogram tepung terigu yang dibutuhkan. Nah, di sini yang diketahui adalah ini 4 kilogram. Maka nanti penyelesaiannya adalah seperti ini. 4 dikalikan dengan, nah variabel yang sama di sini adalah jumlah kaleng kue ya, ada 6 sama 15. Nah, kita logika. Karena ini kue yang dibuat lebih banyak, 15 kaleng, maka harusnya nanti harus lebih besar. Jadi, perkalinya adalah 15 per 6. Jadi, penyelesaian soal ini 4 dikalikan 15 per 6 sama dengan 10. Seperti itu. Next. Stok makanan dapat bertahan selama 18 hari jika dikonsumsi 20 orang. Jika banyaknya orang adalah 30, berapa hari stok makanan yang tersedia akan habis? Nah, sama di sini variabel yang ditanya adalah hari, berapa hari stok makanan akan habis. Nah, di sini yang diketahui adalah 18. Maka penyelesaiannya adalah 18 dikalikan dengan, nah, variabel yang lain adalah ini 20 orang dan 30 orang. Nah, kita logika. Semakin banyak orang, maka stok makanan akan cepat habis atau lebih lama habisnya? Akan cepat habis kan? Maka jawabannya nanti harus lebih kecil. Karena lebih kecil, maka perperannya adalah 20 per 30. Nah, jadi penyelesaian soal ini adalah 18 kali 20 per 30. Jawabannya adalah 12. Nah, kita ke contoh soal yang ada di depan tadi. 10 orang pekerja dapat menyelesaikan 40 pesanan dalam waktu 18 hari. Jika jumlah pesanan ada 100, sementara pekerja yang tersedia adalah 30 orang, berapa hari pesanan dapat diselesaikan? Nah, ini sangat panjang ya, ada banyak variabel sepertinya. Namun tidak apa-apa, kita pakai aja rumus yang tadi. Pertama adalah variabel yang ditanyakan, berapa hari pesanan dapat diselesaikan. Nah, di sini yang ditanya adalah harinya ya.
yang diketahui apa? Pesanan dalam waktu 18 hari. Nah, di sini 18, maka rumusnya adalah 18 dikalikan. Nah, kemudian variabel yang kedua adalah pesanan, jumlah pesanan. Di sini 40 pesanan. Di sini 100. Nah, berarti kan lebih banyak pesanan. Semakin banyak pesanan, maka selesainya lebih lama apa lebih lambat? Lebih lama ya. Maka di sini faktor pengalinya adalah karena ini 100 dan 40, maka nanti 100 per 40. Dikalikan lagi dengan jumlah pekerja. Di sini ada 10 pekerja dan di sini ada 30 orang pekerja. Nah, berarti pekerjaannya lebih banyak ya. Semakin banyak pekerja itu nanti pekerjaannya lebih cepat selesai apa lebih lama? Lebih cepat selesai kan, maka kalau lebih cepat selesai maka harinya harus lebih sedikit. Nah, biar harinya lebih sedikit, maka faktor pengalinya adalah 10 per 30. Jadi penyelesaian soal ini adalah 18 kali 100 per 40 dikalikan 10 per 30. 18 adalah harinya, 100 per 40 adalah jumlah pesanannya, dan 10 per 30 adalah pekerjanya. Hari kali jumlah pesanan kali jumlah pekerja. Nah, ini jawabannya 15. Oke, seperti yang saya katakan tadi di depan, selain untuk soal perbandingan, konsep ini juga bisa dipakai untuk soal untung rugi. Nah, dalam ini soal untung rugi kita akan memakai faktor pengali. Nah, kalau untung maka berapa persen keuntungannya itu nanti ditambah 100. Untung 20% berarti 120. Kalau untung 15% berarti 115 dan seterusnya. Kalau rugi atau diskon nanti dikurangi. Berarti kalau misalkan diskon 30% nanti jadinya 100 dikurangi 30, 70 kayak gitu. Nah, prinsip logikanya sama. Logika lebih besar atau lebih kecil. Langsung saja contohnya gini. Setelah menjual baju seharga 92.000, Amir memperoleh keuntungan sebanyak 15%. Nah, 15% ya. Berapa harga beli yang dijual Amir? Nah, berarti di sini karena dia untung 15%, maka nanti harus ada angka 115. Nah, 115. Harga beli yang dijual Amir. Nah, pertama kita adalah yang diketahui dulu 92.000 harga kan. 92.000 dikalikan dengan, nah karena untung maka namanya untung itu harga belinya lebih rendah kan. Nah, biar lebih rendah maka nanti faktor pengalinya adalah 100 per 15, kecil per besar. Jawabannya ini 92.000 kali 100 per 115 sama dengan 80.000. Contoh selanjutnya, Yogi membeli celana dengan harga 120.000. Setelah mendapatkan diskon 20%, berapa harga celana tersebut sebelum diskon? Jadi dia membeli celana 120.000 karena mendapatkan diskon 20%. Berapa harga celana sebelum diskon? Nah, faktor pengalinya dulu ya. Karena diskon 20% maka nanti harus ada angka 80. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Harganya 120.000 dikalikan dengan, nah harga beli sebelum diskon berarti kan harusnya lebih mahal ya kan. Harganya mahal dikasih diskon jadi murah kan, kayak gitu konsepnya. Jadi faktor pengalinya di sini adalah biar harganya lebih mahal, pakainya adalah 100 per 80, besar per kecil. Jawabannya 150.000. Nah, contoh lagi, sebuah toko membayar sebesar 150.000 karena mendapatkan diskon 25% dari distributor. Jika toko itu menghendaki keuntungan 20% dari harga normal, dengan harga berapa toko itu menjual barang tersebut? Ya, jadi ceritanya adalah toko itu pulakannya mendapatkan diskon 25% sehingga hanya perlu membayar 150.000. Nah, jika toko itu menghendaki keuntungan 2% dari harga normal, dengan harga berapa toko itu menjual barang tersebut? Nah, kita ada dua ya di sini ya. Yang satunya adalah
diskon 25%, yang satunya untung 20%. Nah, diskon 25% berarti harus ada angka 75. Sementara untung 20%, maka harus ada 120. Dengan harga berapa toko itu menjual barang? Nah, menjual barang pasti dengan keuntungan 20%, maka harganya harus lebih besar daripada harga beli. Maka dari itu penyelesaiannya adalah yang pertama 150.000 harga dasarnya, kita kalikan dengan faktor ini biar lebih besar, maka harus yang besar per kecil, 120 per 75. Seperti itu. Nah, begitulah teman-teman metode penyelesaian soal perbandingan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Karena ini adalah video pertama saya, maka saran dan kritik akan sangat membantu. Jangan lupa like dan subscribe jika memang merasa terbantu. Komen kalau ada hal yang ditanyakan. Sebelum video berakhir, saya berikan PR soal perbandingan. Semoga semuanya bisa. Jangan lupa kirim jawabannya di kolom komentar ya. See ya.